seluruh kawan-kawan atau rekan-rekan anak-anak kami dari semester 1, 3, 5 yang ada di sini, dan terkhusus yang kami banggakan, yang kami cintai, anak kami yang baru selesai di Yudisium pada kesempatan ini. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat dan pertolongan kepada kita. Boleh kita bertemu bertatap muka di tempat ini dalam rangka Yudisium. Sebelum saya sampaikan sepatah kata, salam kita semuanya. Shalom. Shalom. Oras. Alhamdulillah. Karena situasi, ini situasi sudah jam berapa? Jam 12. Semua lain dan loyo, ya. Itu tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu, ya. Namanya udah jam ini tegang semuanya. Kurang juga tegang, lapar perut juga tegang, ya. Apalagi kalau ada asam lambung, tegang semuanya. Supaya jangan tegang, makanya saya akan berikan tepuk tangan dulu yang meriah. Hati yang gembira adalah obat, hati yang patah mengerikan tulang. Maka kita harus bergembira pada kesempatan ini. Di mana sudah kita lalui, sudah disampaikan tadi oleh utusan atau perwakilan daripada yang sudah Yudisium menyampaikan lika-liku, ya, perjalanan kehidupan. Dan memang itu proses. Tidak ada yang bisa lebih kaca Aladin. Menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang sukses itu ada proses. Dan satu hal yang dapat memberikan motivasi bagi kehidupan saja, ketika saya menonton orang yang catat tidak ada tangannya, tidak ada kakinya, tapi dia menjadi orang yang luar biasa, motivator seluruh dunia. Dan saya tanamkan dalam hati saya, ketika Tuhan melahirkan saya di dunia ini, bukan diciptakan menjadi sampah, tetapi diciptakan menjadi orang-orang yang berhasil. Amin. Itu sebabnya di SMPK bagi kami adalah saya diciptakan untuk berhasil. Itu moto kami. Yang kami ciptakan itu para guru-guru terlebih dahulu, termasuk bapak saya. Saya berharap sebenarnya Pak Beton datang di sini tapi belum hadir karena sibuk. Karena tidak ada guru di sana, mungkin karena sibuk karena tanggal 17. Menutup telinga terhadap suara-suara sumbang. Banyak suara-suara sumbang yang banyak kita dengar ketika kita tamat atau sebelum tamat. Tidak mampu, tidak bisa, percuma. Kalau kau mendengar kata-kata suara sumbang, maka kau lumpuh dalam perjalananmu. Yang banyak kita tahu, banyak yang terpanggil, sedikit bertepi, tapi lebih sedikit dan setia. Amin. Itulah katakan setia. Itu kemarin visi-visi setia itu aras, keras. Ini kan setia ini sebenarnya keras, karena tujuannya adalah menjangkau yang tidak terjangkau, melayani yang tidak terlayani. Itu tujuannya, motonya. Tidak hanya menciptakan begitu saja, asal kau menjadi sarjana. Celakalah engkau kalau hanya mengejar sarjana. Setia itu disampaikan di celaka. Kalau hanya menyandang sebuah gelar, kalau hanya menyandang ada sarjana teologi dan sarjana pendidikan, celaka. Di dalam visi misi disampaikan di situ. Tapi kau diciptakan di sini adalah memang benar-benar hamba Tuhan yang setia dan taat, maka disuruh aras keras tapi berani. Maka kami mengucapkanlah buat anak-anak kami yang dapat menyelesaikan. Saya salut juga sama anak-anak kita yang 6 orang ini, terkhusus kepada Semara yang menjadi saya dosen ini. Pernah saya hajar, pernah saya pukul, tapi saya salut karena dia tersenyum. Kenapa? Saya arahkan berbeda yang saya berikan, berbeda yang menjadi jawaban. Engkau harus seperti begini. Karena firman Tuhan mengatakan, anak yang kuasai itu tegur dan kuajar supaya menjadi orang-orang yang berhasil. Jangan pernah berikan tongkat kepada anak, didik dia pada waktunya. Ini yang membuat kami, ini yang membuat saya tegas. Walaupun ada yang sedikit sakit hati, tapi saat ini engkau mengalami bagaimana ketika engkau nanti bekerja. Jangan, saya berprinsip, jangan kerja yang saya kerjakan, tapi biarlah kerja itu yang mengejar saya. Amin. Prinsip kalian juga harus seperti itu. Susah kita kalau mengejar kerja,
Kalau kerja yang mengejar kita itu baru luar biasa. Kenapa? Sudah luar biasa kualitasnya. Tidak perlu lagi diuji, sudah teruji. Sudah teruji. Maka kerja itu yang mengejar kita. Jangan hanya sebagai sarjana saja. Sering disampaikan oleh Rocky Gerung. Gelar itu atau sertifikat atau ijazah itu hanya sebuah kertas. Sekali lagi, ijazah itu hanya sebuah kertas yang saat ini bisa disobek, saat ini bisa dibuang. Tidak ada arti kalau hanya ijazah menyandang gelar S1. Tapi sarjana itulah pribadimu, kelakuanmu, mampu mengendalikan, mempengaruhi, bukan dipengaruhi. Kami berharap dengan lika-liku yang sudah dialami selama ini, banyak dimarahi, apalagi di asrama, apalagi Pak Ketua, terkadang senyum di depan, padahal di belakang mengajar begitu. Kita lihat, apalagi ada kami si Mudi, ini saya kasar ini. Saya sampaikan, saya gosok nanti gigimu ini pakai bundar yang apa itu nanti kalau nggak bisa selesai. Jangan di sini, kita di sekolah, bukan orang tuamu di sini. Di sini ada sekolah, pendidikan, dibantu. Terkadang dia cuek, terkadang apa, nggak peduli saya. Yang penting selesai apa. Bagi prinsip untuk mendidik itu adalah tidak ada bagiku untuk kau kagumi saya, tapi bagiku harus kau sampai pada tujuan yang tercapai. Amin. Kalau saya itu ada kisah yang sudah menjadi sampaikan oleh Bapak tadi adalah menjadi tentara dan polisi, sudah ada 120 orang. Itu tidak gampang untuk melatih itu. Dan bukan juga seorang tentara dan polisi itu atau yang lainnya PNS itu bukan menjadi tidak hamba Tuhan juga, menjadi hamba Tuhan juga. Terbukti orang Pamorasi di dalam pemerintahan yang melatih DPR itu orang beliau ini PNS. Ada mungkin panggilan masing-masing. Ada yang memanggilkan dirinya untuk memperoleh khusus di situ. Ada juga orang dari pemerintah. Oke saja. Yang penting kamu harus berkualitas. Amin. Tunjukkan jati diri. No problem di situ. Tidak semua terpanggil kita di situ. Ada yang menjadi kepala sidang, ada yang menjadi penunjuk, ada yang menjadi guru agama, silakan saja. Yang intinya komitmen dan jati diri menunjukkan. Harapan kami kepada anak-anak kami, ya, terkadang-kadang disampaikan ada prinsip kami, badai sudah berlalu, topak menanti. Sekali lagi, badai sudah berlalu, topan menanti. Apa yang namanya topan menanti? Pekerjaan ke depan. Karena ada tuntutan daripada orang tua. Percuma kau sarjana. Untuk apa uang kuliahmu selama ini tapi kau tidak bergerak? Akhirnya banyak yang tidak mau kuliah. Sudah adanya sarjana tapi tidak kerja. Apa artinya itu? Kenapa dia tidak menjadi saluran kerja? Amin. Banyak pekerjaan sebenarnya. Pekerjaan itu, keberhasilan itu sering dikatakan orang tua, keberhasilan kalau sudah menjadi PNS, keberhasilan kalau sudah menjadi TNI, Polri. Lalu dengan yang lainnya yang tidak apa, tidak ada pekerjaan di pemerintah atau birokrasi, berarti tidak berhasil. Salah. Kehebatanmu ketika kau bisa melatihkan, membimbing dan memberikan fasilitas pekerjaan bagi orang lain. Kita kau nanti buat yayasan. Seperti orang bapak saya katakan orang hamba Tuhan dosa-dosa ini. Kamu harus banyak belajar Tuhan. Agak lebih luar daripada membuka yayasan PAUD sekolah. Jangan kau menunggu-nunggu PNS. Salah. Pelayanan silakan saja. Ya, silakan saja. Tapi kau memainkan, sering disampaikan, mainkan otak kecilmu itu. Otak kecil harus mainkan. Tajamkan di dia. Tajamkan dia. Memang sedikit pedas-pedas yang saya ngomong sebenarnya.
tapi tujuan supaya tidak jatuh. Besi tidak pernah tajam ketika diasah di kasur, enggak. Tapi besi itu ditajamkan ketika dia dibentuk, dibakar, dicelup di air. Tidak hanya sampai di situ lagi anakku. Diasah pakai batu bata, goyang sana, goyang sini. Diasah. Gimana dibentuk dia di dalam bentukan seseorang karena dididik. Tidak langsung menjadi begini saja seperti yang kita alami pada kesempatan ini. Tidak langsung. Tentunya proses yang kalian alami selama ini menyelesaikan dari mulai pembimbingan, mungkin banyak dosa dicoret, nggak bagus, pulang. Mungkin ada sakit hati, ada lagi udah habis kertas, habis uang kondisi itu proses sampai pada akhirnya itu nanti yang membuat kamu dewasa. Permasalahan itulah yang membuat kita dewasa. Ada sedikit saya ceritakan orang tua saya dulu cepat meninggal, orang tua saya perempuan lagi. Yang dahulunya dia tidak bisa memotong gaji. Kadang-kadang kalau di dia situ ada tamu dipotong gaji. Tetapi ketika tidak ada suaminya dia dipotong, diajaknya kan begini. Mana tahu nanti saya cepat meninggal. Rupanya semua proses itu adalah permasalahan itu adalah membuat kita menjadi dewasa dan tua. Amin. Amin. Dia bisa jadi. Kenapa? Mau tidak mau siapa yang dipanggil? Nanti dipanggil laki-laki yang lain berbeda dan dipandang. Jangan-jangan dia mau berselingkuh. Susah. Seorang janda susah juga. Membuat kami ya tidak bisa saya sunat babi anak babi yang lomba-lomba itu. Jadi saya bisa juga. Masuk ke SD saya sudah bisa saya sunat. Ya. Ada babi, tapi jangan babi yang besar. Nah, orang juga bisa disunat juga, saya bisa juga disunat. Karena situasi dan keadaan, atau belum disunat, bisa. Karena situasi dan keadaan bisa. Proses kehidupan. Jadi dalam proses itulah yang mendewasakan kita. Sekali lagi proses itu mendewasakan kita. Pada kesempatan ini sekali lagi kami sampaikan kepada anak kami, selamat menyandang banyak-banyak selamat bagi kalian. Banyak-banyak selamat kami sampaikan kepada kalian menyandang gelar S1 Teologi dan S1 Pendidikan, Sarjana Teologi dan Sarjana Pendidikan. Ada sedikit pantun yang saya sampaikan kepada anak kami yang disampaikan di sini. Kalau kurang bagus saya tidak masalah ya. Pergi memancing mencari ikan, mendung terlihat seluruh awan. Awan ini ya. Lelah belajar kini tergantikan. Selamat di Yudisium anak-anak kami angkatan kelima. Selanjutnya kami juga dari dosen. Api unggun telah membara, istirahat di pengelana. Kami semua dosen turut bergembira karena engkau sudah menjadi sarjana. Kami berdoa kepada seluruh rekan-rekan dosen. Ya, mungkin yang selama ini banyak kekurangan juga kita ikhlaskan supaya mereka anggun untuk bisa berjalan, tidak menjadi suatu perhambatan dalam langkah mereka itu menuju seperti yang mereka inginkan. Demikian dapat kami sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan, mohon disembahkan. Salam. Puji Tuhan.